buku manual. Mungkin saya dari Pak Anton ingin menambahkan ya. Buku manual ini untuk kas dan bank ini juga sebagai backup apabila sistem SAP mungkin sedang down, sedang gangguan atau mungkin sedang turun sehingga tidak bisa diakses. Nah, inilah sebagai monitoring di unit untuk ya sebagai kontrol dia terhadap pengeluaran dan penerimaan uang kas selama periode berjalan di unit tersebut. Mungkin tambahan saya itu ya. Iya. Silakan Pak Beni. Oke, jadi mungkin tanggapan dari jawaban dari tim tadi di Zoom Pak tadi itu sudah benar semua. Terus dari ditambah lagi oleh Pak Anton juga sudah benar juga. Dan mungkin saya juga menambahkan juga mengapa tujuan kita ada buku manual eh, bank dan kas ini. Ya tadi sebagai eh, jadi kalau kita itu kalau dari saya sih istilah itu ada eh, trio matching. Dalam pemeriksaan kita tuh ada istilahnya trio matching, yaitu ada dokumen pembanding atau dokumen cross check. Jadi eh, gunanya buku manual itu pasti kan kasir akan mencatat di buku manual terlebih dahulu. Nanti yang dia catat kita akan cross check dengan yang dia input di SAP. Terus yang kedua, yang ketiganya bahwa nanti kita cross check juga dengan pengeluaran yang ada di eh, bank atau kas aktualnya seperti apa, yaitu pasti dengan CDV-nya. Nah, seperti itu gunanya buku manual kas dan bank ini. Tambahan dari saya. Oke, kita lanjut. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Eh, saya Jaron dari Pekanbaru, Pak. ya. Mau tanya soal kasbonnya. Jika ada transaksi untuk petty cash, nah kasbon yang diperbolehkan ataupun yang eh, persyaratannya seperti apa gitu, Pak, yang diperbolehkan dalam transaksi gitu. Oke. Kasbon ya, terkait dengan kasbon ya. Iya, Pak. Nah, oke, persyaratannya ya. Oke. Iya, betul, Pak. Nah, mungkin nanti tolong bisa dari tim yang ada di Jakarta bisa Iya. menambahkan nanti persyaratan dari kasbon. Mungkin pengalaman saya itu mungkin kasbon itu hanya diberikan contoh nih, ada pengeluaran yang secara mendadak, contoh ada driver mau jemput tamu di bandara. Mungkin dia pada saat itu eh, dia kan pasti harus ada pegangan ya, mungkin 200.000 untuk di jalan pada saat nanti dia mengalami insiden mungkin ban bocor. Nah, dia bisa menggunakan kasbon gitu loh untuk pegangan dia di jalan atau nanti dari tim untuk konsumsi seperti itu. Mungkin dari saya itu sih. Mungkin dari tim Jakarta Pak Anton ada Pak Tonton mungkin ada yang mau nambahkan kasbon. Persyaratannya Pak. Sekarang kasbonnya tergantung ininya sih. Kalau pengalaman saya tergantung ke kebutuhannya. Cuman nah itu sekarang sepertinya berbeda diterapkannya dengan head office atau kantor cabang. Tapi nggak tahu kantor cabang ya. Contoh kalau kita akan melakukan perjalanan dinas, tapi kita lengkapi dulu SPPD-nya. Nah itu bisa kita meminjam uang muka istilahnya, cash advance. Nah, itulah termasuk kasbon. Cuman sekarang kalau head office itu nggak bisa lagi kasbon. Jadi nanti hasilnya akan kita reimburse. Jadi berdasarkan jumlah perjalanan dinas kita, nah itu kita reimburse. Tapi sepertinya kalau di unit-unit di kebun SPPD yang sudah divalidasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Tapi itu aja. Kalau aku terutama untuk perjalanan dinas ya, atau untuk pembelian. Itu beberapa nambahin Bang. Ya, silakan. Itu untuk kasbon yang terkait perjalanan dinas, beberapa kebun terutama di Huta Samba itu masih digunakan untuk perjalanan dinas. Jadi mereka itu
SPPD udah di-approve sama manajer, mereka diberi uang muka itu. Nah, kasbon inilah yang mereka kalau di GS itu nggak sampai lebih dari H+5, Bang. Hmm. Karena mereka apa reimburse-nya tuh bisa bulan depan apa pengembalian ke Iya, kas iya. kecilnya itu. Makanya Pulang dari kerjaan dinas gitu ya. iya. Karena makanya saya mau nanya nih Bang, kalau H+5 ini memang kita ada IM-nya atau semacam apa ya kayak memang transaksi umum gitu. Umum ya. Karena kalau yang di GS itu mereka itu nggak bisa H+5 Bang. Karena alasannya pengembalian kas kecilnya itu bisa beda bulan, beda periode. Gitu sih. Oke. Gimana? Ya, mungkin H+5 ini mungkin kan ini standarnya mungkin hari kerja normal gitu. Bulan. Senin sampai Jumat. Iya, gitu. Iya, terus kan biasanya kan kita pun kalau pertanggungjawaban yang tadi Terima itu dari tanggal mana? SPPD kan kita bisa nerima reminder itu kan pas sudah 7 hari. Gajinya. Iya. Mungkin saya tambahkan lagi ya terkait kasbon ini tadi. Siapa yang naik tadi yang naik tadi ya. Bukan yang KPW. Oh ya KPW ya. Mungkin kasbon ini memang ya untuk sifatnya pemberian yang sifatnya urgent. Misalkan itu ada tadi mungkin yang Pak Tono sampaikan itu adalah perjalanan dinas itu memang paling umum yang paling sering itu adalah memang perjalanan dinas. Tapi ada juga untuk kebutuhan-kebutuhan urgent misalkan pembelian spare part, baik itu mungkin DT atau mungkin kendaraan yang sifatnya urgent atau harus ngambil barang ke KPW, dia belum butuh uang jalan, uang solar dan sebagainya, itu bisa langsung dimintakan kasbon. Tetapi asumsinya adalah pada saat nanti kembali setelah melakukan pembelian harus H+1 itu harus dipertanggungjawabkan lah nota-notanya semua gitu loh. Nah, jadi nggak harus sampai H+5 karena sifatnya kan urgent gitu loh. Itu boleh saja gitu loh. Dilakukan kasbon gitu loh. Itu H+5 itu adalah yang tadi disampaikan Pak Beni, H+5 itu adalah hari kerja normal lah. Senin sampai Jumat gitu maksudnya. Ya, sampai Sabtu juga boleh lah. Jadi H+5 dari pengambilan kasbon. Oh, bukan dari tanggal selesai. Bukan dari pengambilannya. Dari pengambilannya, bukan dari Sertifikasi ya. iya, dari pas ngasihnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Kalau pembelian tadi PPI berarti harus ada Iya, untuk sudah penyerahan. buktinya. Ada juga. Ada bukti notanya nanti setelah dikasih uangnya. Misalkan hari ini dia beli di kota Palembang, misalnya dari kebun Palembang, ya besoknya atau lusa ya buktinya harus diberikan langsung gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai H+5. Karena nanti kan bisa mengganggu operasional kan masalahnya kan kita harus mengisi apa namanya saldonya, saldo P3 tinggal berapa gitu loh. Apakah perlu melakukan pengisian kembali atau tidak gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya Pak Beni. Oke. Terima kasih. Izin Pak, Ya. Silakan. saya bertanya Pak, kalau misalkan sifatnya urgent tadi Pak, semua itu kan harus ada bukti Pak, harus ada kita bukti bahwa kita melakukan aktivitas agar dapat diklaim perusahaan Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, berapa maksimal bukti ketika kita melakukan transaksi urgent Pak? Oke, baik. Mungkin saya sampaikan ya dengan Pak Anton ya. Jadi untuk pembelian urgent harus ada rekomendasi misalkan dari taksi. Misalkan yang DT ini rusak, misalnya rusak anggaplah kampas remnya misalnya gitu kan. Nah, nanti ada surat rekomendasi dari taksi untuk untuk dibuatkan reservasi lah untuk pembelian misalkan kampas rem lah gitu kan. Nah, inilah sebagai dasar nanti untuk kasih mengeluarkan kasbon. Karena memang sifatnya urgent kan kalau orang belum kan nggak mungkin gitu kan kendaraan untuk bisa berjalan optimal ya dengan normal sehingga dasar itulah yang menjadi dasar untuk pembelian yang sifatnya urgent. Nah, nanti untuk dokumen apa yang dibutuhkan saat nanti realisasi adalah dokumen ini aja dokumen invoice pembelian dari vendor pihak ketiga. Yang itu kan maksudnya kasbon itu kan sifatnya kan bayarnya cash lah, bayarnya langsung. Nah, nanti buktinya invoice aja, apa notanya aja yang dari vendor. Mungkin itu aja Pak Nail ya. Sudah jelas ya, paham ya? Jadi Pak, cuma 2 cukup ya Pak ya? Cukup itu Invoice. cukup. Oh, terima kasih Pak. Iya, ya baik. Itu karena harus juga diketahui oleh manajer. Ya mungkin tambahan juga ya nanti Bu Maya, mungkin ada juga tadi selain tadi
Mungkin bisa juga dibuatkan berita acara juga lah memang kalau memang perlu adanya penggantian secara darurat atau emergensi ya diketahui oleh asset manager juga bisa gitu loh. Jadi itu aja tambahannya. Gitu. Baik, baik Pak. Oke ya Pak Nail ya. Ya. Oke lanjut Pak Bing. Ya, Nggak boleh lah, Bang. Minjem untuk besok makan. Dia kan masuknya jadi kasbon. oke. Pak Nah, izin tanya Pak, ya, gimana? lanjut. Ya, Tadi masalah kasbon tadi Pak, berarti dia bukan sifatnya di reimburse balik ke petty cash gitu ya Pak, atau gimana maksudnya? Kasbon itu bukannya pinjaman gitu Pak, maksudnya diambil duit dari petty cash-nya terus nanti ada pengembalian selanjutnya di H+5 ke ya, petty cash. Gimana itu? ya itu oke. Itu betul tadi. Itu sistemnya reimburse. Jadi nanti kita pakai mungkin kita bayar dulu, nanti kita ganti gitu loh. Pakai uang petty cash kita gitu. Seperti itu. Oke. Bisa begitu bisa dikasih duitnya. Ada Iya. dua tipe sih. Bisa kita minta uang dari apa namanya petty cash dulu misalkan belanjanya misalnya kita ngambil 200.000 seperempatnya habis 180 kembali 20 atau enggak misalkan nggak sempat minta ya beli dulu pakai uang pribadi ntar dirembes juga bisa gitu loh tapi dulunya sifatnya kasbon gitu loh Oh iya Pak. ya. Terus Heeh. dokumen Gimana pertanggungjawabannya tadi apa aja Pak? gimana Dokumen yang Yang eh, dilampirin. pertanggungjawabannya itu yang apa ya? Yang dilegalkan gitu apa Pak? Misalnya yang sah gitu yang kira-kira. yang sah tuh apa gitu Iya maksudnya kalau hanya sekedar misalnya catatan tangan atau catatan tulisan ini dengan tanda tertentu apakah diperbolehkan atau harus ada apa tadi dokumen yang bisa diterima gitu Pak? Untuk transaksinya apa harus ada CDV-nya atau ada apa bonnya atau gimana? iya iya paham silakan Pak Beni Ya, akan jawab oke. Jadi dokumen yang harus mungkin bukan harus ya, idealnya yang dilampirin itu dalam kalau nanti kita ada penggunaan kasbon tadi seperti ditambah yang dijelaskan oleh Pak Anton, itu dia ada yang pertama ada nota pembeliannya. Nota pembeliannya ada atau tidak, habis itu nanti eh, mungkin dilengkapi dengan berita acara mungkin dari sisi traksi bahwa menyatakan bahwa ini memang urgent harus dibeli. Bahwa nanti ya pastinya nanti kalau itu sudah dibeli, bahwa nanti kan dokumen yang tadi nota sama berita acara nanti kan dikasih ke kasir sebagai penggantian atau rembes untuk dia ngisi kas lagi kan ke bank. Ya itu lampirannya dia harus catat di CDV gitu. Oke Pak, siap. Makasih Pak. Iya, Pak Anton cukup biasa cukup cukup, Pak Tonton cukup. nanti Pak iya bisa juga Oke. Terus lanjut lagi, ini kita langsung masuk ke bank ya. Ya, yang mana di sini kan mungkin dari teman-teman ada nggak ya perusahaan itu tidak menggunakan bank, ada nggak ya? Gimana? karena beli aja belum beli Oke, saya lanjut. Jadi kalau untuk di bank kita di sini itu ada bank operasional, yaitu ada bank current istilahnya tadi, yaitu pembayaran vendor yang dilakukan dari unit kebun dan pabrik sesuai dengan ketentuan perusahaan. Terus ada bank kontrol atau bank penggajian ya, bukan penggajian ini. Tapi ya nggak apa-apa lah itu koreksi nggak apa-apa. Ya itu yang mana pembayaran terkait dengan gaji karyawan itu ada nanti di bank kontrol atau bisa juga bank kontrol ini untuk pembayaran yang bersifatnya nilainya besar atau rutin seperti pembayaran ke
vendor PLN atau kita nanti BPJS itu bisa. Habis itu pembayaran terkait dengan Pertamina kalau kita beli solar itu masuknya ke bank kontrol gitu. Nah, di sini juga hal yang harus kita perhatikan dalam nanti pemisahan bank itu yang pertama auditor harus mengetahui fungsi dari rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya in untuk penerimaan dan out untuk perusahaan, untuk pengeluaran. Terus yang kedua periksa saldo buku perusahaan setiap akhir bulan dicocokkan dengan saldo di rekening koran. Apabila terdapat selisih, maka perusahaan harus membuat rekonsiliasi bank. Terus yang ketiga, pengeluaran bank dapat dilakukan melalui transfer, BG, dan cek. Dan yang keempat, jumlah pencatatan melalui bank harus melalui voucher. Untuk penerimaan dicatat dalam cash receipt voucher dan pengeluaran dicatat dalam CDV atau cash disbursement voucher. Dan yang kelima, approval di CDV CRV disesuaikan dengan besar taksasi dengan acuan LOA, limit of approval yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, mungkin ya yang tadi di sini pun ada jurnalnya. Jurnal untuk penerimaan bank itu di debit itu ada posisi akunnya bank, itu di kredit itu ada pendapatan, terus ada penjudal pengeluaran bank itu debit itu ada di biaya, CR itu ada bank, seperti itu. Bahasa akuntansi gitu harusnya debit kredit bisa bisa artinya debit kredit Akhirnya itu iya nah Izin Pak, Ya, bertanya Pak. Saya ya, dari Pekanbaru. Yang pertama kan ada bank perusahaan ini berdasarkan ini fungsinya atau beda nak banknya ini Pak antara bank operasional dan bank kontrol ini. Sih. oke. udah jelas ya. Jadi berdasarkan fungsinya ya kalau menurut saya ya di sini gitu. Jadi kalau di perusahaan kita tuh kita baik lagi seperti tadi ya, Itu mungkin yang buka itu yang tadi ya, yang slide sebelumnya tadi ya, kita lihat tadi yang laporan keuangan tadi. Di sini nggak ada, ya ada ya. Coba. udah ada nggak bang kontrak bang Nggak ada. satu ya Iya. kemarin doang ya. Nah, di sini kan kalau kita coba buka lagi tadi terkait dengan balance sheet atau laporan keuangannya di unit. Ini kan kalau untuk petty cash dia ada dua ya di sini. Terus ada kalau banknya kan ada satu hanya bank current aja. Nah, jadi bank current yang ada di unit ini hanya untuk pembayaran ke vendor aja, vendor-vendor yang dia cover atau nilainya kecil dia cover di sini. Jadi kalau untuk yang pembayaran yang nilainya gede terkait dengan penggajian atau pembayaran vendor seperti tadi Pertamina, BPJS itu adanya di head office, adanya di Jakarta gitu. Di Indo Agri itu biasanya melibatkan berapa bank Pak? Oke. Rasa banyak gitu Pak. Iya. Ini yang saya coba tampilin ke rekan-rekan tim IA di sini kan ini yang ada di unit ya. Unit yang itu ada di kebun. Jadi kalau di kebun kan dia hanya ada satu bank aja. Tapi kalau nanti tim dari rekan-rekan nanti ada yang audit di refinery, kan kita kan di sini kan pusat kita kan ada juga refinery kan. Refinery itu kayak kita ngolah inilah kita penghasil produk bimoli. Itu dia petty cash itu banknya itu ada dua, yaitu ada bank current sama bank kontrol. Mungkin coba saya cek ya, coba saya kasih contoh ya. Stop dulu. Ada ya. Yang benar ya. yang banyak ya kan. Maksudnya petty cash itu juga beberapa yang dapat ada kan ini. menyebabkan dia informasi harus menyebabkan casing itu sama dulu Ya, ini bukan. Nah, jadi besok kita Surabaya dari mana ya? Jadi
Ini. Udah tampil rekan-rekan tim IA yang ada di Zoom. Siap sudah Pak. Nah, ini saya coba tampilkan contoh laporan keuangan atau balance sheet yang ada di refinery kita. Jadi kalau refinery kan ini lingkupnya luas, besar. Jadi ya banknya pun banyak di sini. Jadi ada bank tadi bank current dia ada, terus ada bank collection, ada juga bank forex atau bank valuta asing dia. Nah, tadi yang saya coba tampilkan nanti kan bank yang ada di unit. Jadi kalau unit itu memang dia hanya ada dua aja, hanya ada satu bank current aja gitu. Itu terima kasih. Ya ini bank kontrol juga Pak. Biasanya ini ada di unit ini, di head office-nya. Ini pegang gitu. Nah, maksudnya saya itu bukan Nama banknya. bukan ini bukan jenis bank itu kan. Iya. Bukan. Maksudnya kayak itu kan BCA kontrol. Cabangnya Tadi kan Iya, Kita sekarang juga sekarang ini bank current Pak kalau kayak gini. Karena nilainya kecil Pak. Tapi kalau kayak gini kan dia udah gede-gede kayak ini berarti dia bank kontrol Pak gitu. Sesuai dengan peruntukannya ini. kalau foreign ini bank asing. Bank asing, valuta Asing asing. maksudnya ya mata Kurs. uang bukan misalnya DR gitu. berarti itu untuk ekspor. Ya, betul. Nah, ada yang sing dollar, ada yang dolar, ada yang Terus kalau itu termasuk kalau ada kita pembayaran misalkan purchasing yang punya vendor dari luar negeri, iya, berarti dari situ gitu ya, treasury bayar iya, betul. dari bank foreign gitu. Iya, foreign, betul. Tapi yang di maintain di apa namanya di refinery cuma 3 itu aja Pak, yang di yang kuning aja. Yang foreign itu semua di Jakarta, di treasury-nya Jakarta. Jadi di unit itu nggak ada gitu loh. Iya, iya, yang ada yang 4 unit ini aja, itu 3 aja. Hmm. Bisa tapi kita harus ke kantor pusat ke sini ke treasury HO. Memegang. Oke, Pak Bini, Oke, ada pesan apa? udah tampil? Sebelum kita lanjut. Siap sudah Pak. Udah ya. Oke, ini juga tambah lagi rekening bank perusahaan. Rekening itu maksudnya itu output dari bank atas pembukaan dan penggunaan rekening untuk melakukan transaksi. Iya, maksudnya Pembukuan. pembukaan Pembukaan. outputnya. Jadi maksudnya di sini kan bank itu mengeluarkan outputnya itu atau datanya itu merupakan rekening. Nah, pengertian dari rekening bank perusahaan itu adalah output dari bank atas pembukaan dan penggunaan rekening untuk melakukan transaksi. Seperti itu Pak. Awalnya dulu Pak Amri. Iya, Pak Apri. Awal ini dan transaksinya penggunaan transaksinya itu. Dan lagi Pak Bini. Oke, di sini pun untuk jenis-jenis rekening koran atau rekening bank itu yang pertama itu rekening koran bank diperoleh langsung dari bank setiap 1 bulan sekali. Terus saja juga electronic bank statement dapat diakses melalui internet banking dan hanya dapat ditarik mundur sampai dengan 3 bulan ke belakang. Nah ini contohnya kalau untuk kita kan di unit itu sudah bisa melakukan tarikan ini ya data saldo bank secara elektronik. Nah ini kita coba kasih contoh. Nih, apa ya sama Bapak. Oke, nah ini contohnya untuk yang rekening koran ya, akun statement ya. Ini statement pembukaan orang. Oke, kita lanjut lagi.
Pak izin bertanya Pak, Ya, lanjut. apakah sama Pak CDP yang ada di Lonsum sama Salim Ikomas Pratama Pak? Maksudnya Ini sama pakai template-nya atau template-nya, coveran CDV-nya atau isinya atau Template-nya Pak, sistem pengeluarannya Pak. itu sama. Sama ya Pak? Iya. Jadi kalau misalkan di CMP, di Lonsum 500.000 batasan pengeluaran, untuk di CMP 500.000 juga Pak? untuk aturannya Oh, aturannya ya. Iya. beda-beda. Aku juga yamin ya. Iya, Enggak, aku dulu. Iya, jadi kalau untuk secara aturannya tadi untuk yang batasannya ya, batasan pengeluarannya itu di unit itu beda-beda sesuai dengan jenis unitnya, apakah kategori besar atau kecil. Contoh kayak kayangan itu kalau menurut Tesuri itu kategorinya besar. Jadi mungkin dia pengeluarannya ya tadi 500.000, tapi kalau di kategorinya kecil, unitnya tersebut kecil itu 2,5, 250.000 atau sampai 300 seperti itu. Tapi pengalaman saya sih kalau di unit itu hampir semuanya 500.000 untuk pengeluaran kas kecilnya gitu. Nanti bisa dikonfirmasi lagi pada saat nanti tim pada saat kunjungan audit nanti kan bisa ditanyakan batasan limit dalam pengeluaran kas kecil itu berapa gitu. Ini Pak Anton mau ada nunjukin internal memo terkait dengan petty cash. Bang, Covernya. Kan di sini Zoom, Mas. oh bisa ya? Oh bisa ya? Zoom. Ini kan ada Zoom. Iya. Ini kan buat di sini. Oh iya. Iya, Enggak tahu bisa maklum. Nah ini kan. Di share dulu Mas. share, Share dulu ya Mas. share, Ini. share screen. Balik ke Zoom dulu. Zoom dulu Zoom tadi. Tapi Share. ini kas kecil maksudnya kas reguler apa ini? Iya kas reguler. Enggak, Enggak kas kan kecil. Kalau kas reguler tadi kan itu bang. Beda sama kas besar. Nah udah. Ini kok bisa dicari? Iya. Mohon izin Pak, ini suaranya memang belum masuk ya Pak? Halo jelas? Halo tes tes. Iya Pak, Ya ya mungkin sudah Pak. Pak Anton tolong diulang. Bentar ya. Ini kita bawa santai aja ya. Kan ini sering nulis kita bawa santai aja. Jadi jangan kaku ya. Nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya langsung aja. Siapa? Oke, tadi memang Mbak Beni di mute ya, jadi mohon maaf. Jadi ini untuk ketentuannya untuk kalau untuk saldo bank. Itu Nah. audio Mas Anton dinyalain tuh. Audio Mas Anton. Coba. Ya, untuk saldo bank. Nah, ini adalah 5 juta ya, nih ada poinnya 5 juta untuk semua unit bisnis. Nah, kecuali untuk yang nih catatan. Nah, untuk unit ini, nah ini tapi khusus untuk
area SMP ya, ini SMP nih. Karena ini adalah IM SMP. Nah, ini adalah 5 juta. Dan ini masih berlaku sampai dengan saat ini ya. Nah, ini untuk SMP. Nanti untuk yang ya kalau yang A udah nggak berlaku ya memang ya. Oke, terus kemudian selanjutnya, bentar, udah saya buka ya? Lupa saya. Ini tak ada berapa ya? Nilai 1, 2. Bentar ya. Yang 10 ya? Oke, mungkin nanti saya cari dulu deh. Untuk yang case saya cari dulu ya. Kembali ke Pak Beni ya. Nah, saya cari yang case dulu. Yang case ada di dulu saya. Aku yang case ada kok. Aku lupa cari dulu ya. S. Yang case mana yang case? Oh, ini. Masuk ke sini. Oh ya. Mas Anton mau tampil lagi? Ini makasih dulu. Oh iya, coba saya turun dulu ya. Saya stop share dulu berarti. Ya. Admin itu mau nih. Ayo, Pak Anton, silakan Pak Anton. Sharing dulu ya, saya sharing dulu ya. Saya sharing dulu sama teman. Enggak. Saya tahu di sini. Oh ini ya. Nanti dulu lah, Bang. Oh, belum juga? Udah. Belum juga? Udah. Ini belum. Ini Enggak, mah ini kan diskusi, Bang. Oh iya, ngerti. Belum. Belum, Pak. Oke, ini kalau yang kalau yang kas kecil ini ada di 11 April ketentuan dana kas kecil di unit operasional ini dua SMP ya. Itu yang langsung saya cari dulu ya, ini masih yang SMP dulu. Nah, di sini untuk kas kecil itu dan saat ini masih berlaku adalah 10 juta. Plafon kas kecil semua unit SMP adalah 10 juta. Ya. Oke. Kemudian ada nih BBA nih. Pembayaran pembelian lokal dengan PO nilai minimal kurang dari 1 juta. Nah, bahan makanan, gas house dan sebagainya nih untuk digunakan untuk pembayaran tunai. Nah, inilah. Nanti kalau memang perlu nanti saya share ke teman-teman ya terkait dengan memonya sebagai acuan nanti buat ngaudit ke depannya. Oke, nanti kalau langsung mungkin nanti saya cari dulu. Silakan Pak Beni. Saya take off dulu. Bang, yang batasan LPO per bulan itu Ada nih, ada. Ada. Itu ada. Nanti kita percaya ya. Udah, Ben. Oke. Udah saya share. belum ada apa. Enggak, udah saya lepas udah. Nanti saya cari yang langsung dulu. Nah, ada di sini. Langsung sama kayak SMP 10 juta dulu. Enggak 5 juta, masih juta. Oke. Yes, Kalau GS ya. ada. Enggak ada. GS nggak ada. Kalau langsung ada. Tahun berapa? 2014. Belum ada pembaruan. Belum ada sampai sekarang. Ini masih berlaku itu. Ini nanti gue Ben, aku sampai nyari yang langsung dulu. Hah? Ada di situ. Mana? Jadi gimana? Tuh, di sepuluh. Dekat. Oke, udah tampil teman-teman tim IA yang ada di Zoom. Slide berikutnya. Udah. Oke. Jadi tadi nyambung lagi. Jadi kan kalau untuk pembayaran di bank itu kan kita kan harus ada dua alternatif pembayaran, yaitu menggunakan cek atau BG atau bilet giro ya di sini. Jadi kalau untuk BG dan cek itu setiap pengeluaran kepada supplier dan kontraktor dilakukan dengan menggunakan BG dan cek. Jadi tidak boleh kita harus bayar tunai ke kontraktor. Kecuali tadi seperti yang tadi pembayaran urgent kita itu bisa atau kasbon tadi ya. Terus lakukan opname atas BG atau cek yang masih belum digunakan apabila ada catatannya di dalam logbook. Mas Anton, mati dulu Mas Anton. Udah. Terus yang ketiga, BG atau cek harus di-approval oleh dua pihak yang berwenang, dibagi menjadi dua grup yang berbeda sehingga tidak mudah disalahgunakan. Approval pengeluaran BG atau cek dikebun di cross-check ke spesimen dari bank yang disimpan oleh kasih
harus ada alternative person jika salah satu pihak tidak ada. Yang keempat, yang kelima, di sini setiap pengeluaran BG dan cek harus dicatat di dalam logbook dan diberikan approval dalam logbook dan dipastikan apakah sudah dicatat di SAP. Terus setiap transaksi yang telah dibayar via bank wajib diinput ke SAP, idealnya adalah H+2. Oke. Mungkin dari teman-teman di Zoom ada yang tahu kalau kita pengeluaran BG atau cek itu minimal berapa tanda tangan harus ada di cek atau BG tersebut. Ada yang tahu nggak? Ini Pak 2 orang 2 orang ya. Siapa aja tuh contohnya? yang memberi dan yang menerima, Pak. Nggak bisa. Oke. Itu bener-bener menerima dulu. Aku namanya juga mencoba. Ya jangan itu nggak bisa. Ya. Itu. Ada lagi yang tahu mungkin tadi udah bener sih kalau untuk tanda tangan pengeluaran cek itu dan BG itu ada 2 orang, ada 2 tanda tangan. Mungkin personnya siapa yang harus ada di situ? Dan siapa aja? Mungkin ada yang tahu nggak? Contoh nih kita di kebun ya. Contoh nih kebun itu mau ngambil uang untuk cucian dan petty cash 10 juta. Nah, pasti kan dia harus ada minta tanda tangan nih. Nah, tanda tangannya itu dia minta ke siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa aja yang berhak menandatangani cek atau BG tersebut? Izin Pak, yang berhak menandatanganinya manajer dan kasih Pak. Manajer dan kasih ya. Oke, itu Betul, Pak. bisa. Oke, itu bisa diterima itu. Oke. Oke, di sini kita coba tunjuk itu udah benar tadi, bisa untuk yang tanda tangan di situ bisa kasih dan dilengkapi dengan manajer. Bisa juga kalau tidak ada salah satu yang tidak ada, contoh manajer tidak ada. Nah, itu dari kasih harus minta tanda tangan ke AME atau AMA yang ada di sana gitu. Spesimen yang Betul. Iya. Boleh, Mbak Maya. Ngapain ngomong gini? Iya. Nah, ini tadi ada tambahan dari Mbak Maya juga. Jadi itu nanti ada di sini nanti. Jadi memang yang pada saat pengeluaran BG atau cek tersebut kita harus sesuaikan juga spesimen yang didaftarkan ke Treasury. Mungkin saya coba kasih contoh ya. Ada contoh IEM yang dikeluarkan oleh Treasury itu ya siapa aja yang berhak untuk pengeluaran cek. Ini saya cabut dulu coba. Mas Anton. Aceh, udah mau Aceh, mau ke Aceh nih. Saya udah. Di sini ya. Ini udah berubah nih. Dulu ya ini ya sudah berubah. Ini. Yang awalnya aja. Belum. Kubur. Oke. Ini udah tampil di Zoom meeting. Siap, Oke, sudah Pak.
Udah. Nah, ini kita coba sajikan contoh yang tadi yang dari tambahan dari Mbak Maya, bahwa tadi kan kita harus juga pastikan pada saat pengeluaran cek atau pencairan cek dan giro itu kita harus pastikan juga spesimen yang didaftarkan oleh Treasury ke pihak bank. Ini ada contoh kemarin kita coba ngaudit di Kebun Mandiri Sejahtera, itu ada kita minta surat kuasa yang dari Treasury atas info spesimen yang berhak menandatangani atau pencairan cek. Contohnya ada grup A-nya itu ada eh, Bu Sophie atau DCD, ada Pak Effendi, terus ada grup B juga itu ada Pak Tan maupun Ibu Herlina. Nah, Mas Wardi, Pak Kahyono. iya. Jadi orang-orang inilah, pesan-pesan inilah yang harus berhak menandatangani cek dan BG dan dilengkapi intinya juga seperti itu. Pak Suino masih Pak. Sebentar. Yang perubahannya dia ada. Udah Pak. Ini masih ada sih Pak. Kan ini kan cuma sebagai backup aja Pak. Jadi kan kalau nggak ada Pak Suino, Pak Yusri ini Pak. Gitu. Tadi ganti sama yang baru. Oh Pak Mei nggak Pak? Enggak. Enggak. Gitu. Sigit, gue masih belum berarti belum jauh berarti. Ini yang lama Pak, yang lama yang baru ini kan. Ini yang lama, ini yang baru, yang ini udah nggak berlaku Pak yang ini. Iya, betul. Sigit udah nggak ada Sigit sini, nggak ada Sigit sini. Itu masih, tapi ternyata masih ada sih, nggak tahu. Itu kan manajer kebun. Udah pensiun, Sigit baru apa? Manajer kebun. Tajam kan? Pernah jam lagi Kok pernah jam? Pabrik. Itu mah, pabrik beda orang. Oh iya. Kasih bawah. Oh iya. Iya jelas ya. Oke mana dulu nih? Ini nggak ya? Nanti Udah. jalan dulu. Belum ada update terbaru. Oh, kayak kayak ini juga waktu kamu Bukan waktu dulu. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk yang penandatanganan itu tiap tahunnya di upgrade atau ada perubahan aja baru di upgrade Pak? Kalau ada perubahan itu baru diupdate gitu. Jadi contoh nih si kasih mutasi atau si manajernya mutasi. Jadi dalam satu tadi list tersebut, list nama tadi ada yang mutasi atau tidak lagi di suatu unit tersebut, ya sebaiknya itu dilakukan update gitu. Dan terus dilaporkan ke pihak bank. Jadi dari pihak bank itu sebagai cross-check-nya juga. Seperti itu. Yang melakukan itu, yang melapor itu siapa ya Pak? Pihak bank itu ya Pak? Jadi kalau untuk flow-nya, mungkin dari kebun unitnya tersebut, unitnya dulu itu melaporkan ke pihak treasury yang ada di head office. Nanti dari pihak treasury head office itu melaporkan ke pihak bank. Jadi memberikan surat kuasa seperti yang tadi, contoh yang tadi gitu. Ada tambahan lagi? Itu kan tadi harus dilakukan 2 orang dan 1 orang itu harus dari grup A dan satu lagi harus grup B. Iya, Itu kenapa nggak boleh 2 orang tuh dua-dua itu dari grup yang sama Pak? Terima kasih. oke. Pertanyaan bagus tuh. Coba, mana tadi? Mungkin di Jakarta ada yang tahu. Dewi ada tahu. Saya? Hah? Sudah sekarang belum bertanya soalnya. Ini saya kan di Pontianak. Yang ini kan akunting di Pontianak, Pontianak APW. Oke. Masuk aja lah, Bang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa
di dalam PG atau cek tersebut tidak boleh, contohnya tanda tangannya di sisi grup A semua gitu ya, gitu kan orang-orangnya. Contohnya yang tanda tangan itu tuh harusnya tanda tangan Pak Lazuardi sama Pak Cahyono gitu kan. Jadi nggak boleh, maksudnya bisa nggak dalam satu grup yang sama gitu kan. Oke, tujuannya kenapa eh, harus ada dua, harus ada tanda tangan dari sisi grup A sama sisi grup B ini sebagai alat kontrol dan sebagai alat cross check. Biasanya di sini grup A ini merupakan person yang tidak terlibat langsung dalam unit. Contoh kayak Pak, kita pengalaman kita kemarin pas ngaudit ini Pak Cahyono ini merupakan user itu accounting yang ada di Pontianak. Sedangkan grup B ini kan ini orang yang ada di unit. Contoh Pak Suyitno ini factory manager, terus Pak Justinus ini itu merupakan kasih gitu loh. Jadi harus ada lintas gitu sebagai alat cross check. Kalau bisa salah gunakan lah. Dan tujuannya biar tidak salah gunakan juga gitu. Kalau dengan orangnya sama ya nanti bisa disalahgunakan gitu. Udah cukup, ada lagi mau ditanya? Berarti pembentukan grup A, grup B ini berarti bedanya kalau grup B ini bila orang lapangan langsung Pak, berarti Pak. Berdasarkan itulah Pak ya, maka dipisah antara grup A dan grup B ini. Ya, jamatin contoh nih, ya betul lah, mungkin seperti itu. Jadi dia harus ada ininya. Betul. Berarti yang di grup A ini yang ada di kantor perwakilan atau di kantor HO berarti Pak ya orangnya. Ya, bisa. Ini kan Pak Joni Ponto ini kan merupakan CEO kita ya. Atasan kita ya CEO lah ya. Terus Ibu Sophie ini mungkin saya coba jabain juga identitasnya nih. Pak Joni Ponto ini merupakan CEO Kalimantan. Bu Sophie ini merupakan Head of Treasury kita. Ini Pak Effendi Gunarto ini Treasury Manager juga. Pak Lazuardi ini AME yang ada di Kalimantan. Terus Pak Cahyono ini merupakan accounting. Ya, mungkin dari yang nanti yang tim Samarinda mungkin nggak asing nih dengan Pak Cahyono. Samarinda. Pontianak, sorry, yang Pontianak yang di Ponti. Terus Pak Tan Agustin Dermawan ini merupakan CEO Sumatera. Terus Ibu Herlina ini merupakan Head of Accounting kita. Pak Reki juga Manager Accounting. Pak Suyitno ini Manager Unit Pabrik. Terus Pak Justinus ini merupakan kasih. Gitu. Kalimantan, di Pontianak. Kan nggak ada lagi. Makanya kan ini salah satu pihak aja. Bisa ini sama ini. Iya. Bisa sih yang kenalan itu perlu indikasinya. Kalau yang mencari orang doang yang sering gitu. Iya. Itu kan dia harus gitu lah. Itu udah lama di Pontianak. Iya, begitu bukan mau. Oke, lanjut Pak Beni. Ambil nanti aja yang ini. Kok jadi stop saya gitu, Mas? Nah, ini kenapa Pontianak? Ya memang lokasi di Pontianak mau dibawa kemana? Mau di situ lokasinya di gimana? Mereka juga komplain kok banyak komplain gitu kan saya gitu kan. Karena Ami jalan-jalan nanti kan Ami di mana? Ami dia di itu Anjir. Pantaran Tengah. Pantaran Tengah. Anjir Pak. Oke, kita lanjut. Ini contoh, kita coba berikan contoh logbook terkait dengan pencatatan BG dan cek ya, yang ada unit. Ini contoh pencatatannya di sebelah kanan. Ini pencatatan terkait dengan pengeluaran BG dan cek. Dan di sini pun ada bonggolnya juga atas pengeluaran cek dan giro yang sudah keluar gitu. Jadi kita nanti perhatikan juga, kita harus kocek antara yang di bonggol yang ada yang
yang tersimpan di kasih itu kita cross check juga dengan ada yang di buku monitoring ini nanti ya. Ada di sini. Memang nggak ada, nggak ada. Di sini lah. Contoh Pak Anton. Jadi di lembar itu. Jadi itu saya tambahin itu adalah untuk monitoring manualnya ya rekan-rekan semua itu adalah saat pengeluaran BG atau cek itu harus di apa namanya dicatatkan di buku manual ditandatangani oleh apa namanya manajer dan kasih lah di sebelah kanan tadi itu. Itu sebagai monitoring manual di kebun lah supaya apa namanya terkontrol lah setiap pengeluaran itu tidak disalahgunakan untuk ceknya pengeluaran ceknya. Oke Pak Beni, lanjut lagi. Oke ya, terima kasih Pak Anton. Jadi di sini kita coba ini juga sampaikan juga hal-hal yang harus perlu menjadi perhatian dan audit kas dan bank di sini. Yang pertama itu bukti transfer via bank harus ada validasi resmi dari bank. Terus yang kedua cross check mutasi bank apakah ada transaksi yang tidak wajar. Terus cross check buku manual kas dan bank apakah semua sudah tercatat di JLSAP. Cek apakah informasi di bonggol cek lengkap. Terus cek apakah nilai di bonggol cek dengan badan cek sama. Terus lanjut pastikan setiap akhir bulan dibuat rekonsiliasi bank dan pastikan apakah rekonsiliasi bank sudah benar. Cek apakah semua BG dan cek yang dikeluarkan tercatat dalam logbook atau ekspedisi BG dan cek. Terus lanjut apakah bonggol cek dan BG dan cek itu masih belum digunakan tersimpan rapi di berangkas. Apakah BG dan cek yang batal didokumentasikan. Dan cek apakah saldo kas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan jika ada kelebihan harus dikonfirmasi ke unit dan dikembalikan ke rekening bank HO. Cek apakah saldo bank melebihi dari ketentuan perusahaan. Jika berlebih, minta konfirmasi penjelasan dan dokumen pendukung. Dari hal-hal ini mungkin ada yang mau ditanya dari yang di Zoom meeting. Sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya. Bertanya Pak. Ya, Pak, saya mau nanya ini Pak. Untuk berangkas. Itu Pak berangkas isinya apa aja Pak? Yang wajib. Kemudian tata cara pengamanannya bagaimana Pak? Selanjutnya mengenai cek. Itu kan cek itu dari kebun. Pencairannya di kota. Apabila dia jatuh tercecer itu bisa dicairkan sama yang menemukan atau enggak Pak? Kalau enggak itu Oke. pengamanannya bagaimana Pak? Mungkin itu Oke. saja. Iya, Terima iya. kasih Pak. Oke ya, pertanyaan bagus nih. Oke, yang pertama tadi berangkas apa aja ya isinya ya kan, gitu ya. Pastinya, Foto Bang. oh foto Yang perlu Bang. harus cari dulu Iya, fotonya, maksudnya. gitu. Mungkin Mbak Maya ada contohnya. Nah nanti coba nanti kalau untuk contohnya nanti coba nanti ada dikasih oleh Mbak Maya. Jadi barang-barang apa aja yang harus tersimpan di berangkas ya mungkin itu ya. Jadi ya pastinya harus ada yang boleh disimpan di berangkas itu pastinya uang operasionalnya atau uang kas kecilnya itu harus ada di berangkas. Itu yang Mungkin pertama. saya tambahin masuk uangnya itu di dalam cashbox ya. Jadi di berangkas Iya. itu ada cashbox sendiri namanya. Jadi uangnya itu disimpan di cashbox. Nah cashbox itu yang simpan di berangkas. Itu. Iya, itu cashbox kecil itu. Berangkasnya gede. Oh dia bilang berangkasnya, Berangkasnya. bukan cashbox-nya. Bukan. Oh. Di dalam berangkas. Oke lanjut lagi. Oke ya, berarti jadi saya tambahin lagi koreksi lagi. Berarti tadi berangkas itu tadi uang kas kecil yang ada di cashbox itu yang pertama tadi. Yang kedua ya BG atau cek yang belum digunakan, Yang sudah digunakan. yang sudah digunakan. Jadi kan berarti ada bonggolnya juga di situ nanti tersimpan. Sama yang pengalaman yang selanjutnya itu mungkin sertifikat Iya. terkait dengan perusahaan. Contoh maupun mungkin BPKB terkait dengan kendaraan yang ada di unit. Nah, itu yang boleh disimpan di berangkas. Nah, contoh juga ada dokumen terkait dengan kalau di sana nanti ada dokumen kemitraan plasma yang mungkin tersimpan di berangkas juga seperti itu. Terus yang kedua
apabila ada bagian Itu yang ketiga mas, Yang yang ketiga. kedua. Kok yang kedua tadi terkait dengan kontrol ini ya untuk pengamanan berangkas ya. Ya mungkin Iya kalau Pak. untuk kedua untuk kontrol pengamanan berangkas ya harusnya kita ada kuncinya ya, kunci berangkasnya seperti itu yang atau Berangkas disimpan di ruang manajer. iya. Nah itu tambah dari Pak Andri juga tadi berangkas pun harus tersimpan di ruangan manajer karena mungkin ruang manajer kan yang tertutup ya. Dan yang pegang kunci berangkas adalah kasir atau manajer. Gitu. Jadi yang bisa buka hanya kasir atau manajer, nggak sembarang orang bisa membuka berangkas. Oke, itu aja. Yang ketiga Pak Beni. Nah yang ketiga tadi contoh kalau kita di jalan cek atau BG tersebut Itu jatuh profesi ya sembarang orang. apakah bisa dicairkan sembarang orang asalkan dicek atau di BG-nya tersebut ada kan mungkin dari teman-teman mungkin sudah pernah lihat cek atau BG nggak ya karena agak susah juga gitu isi contohnya Contoh Ada cek Pak. ya contoh ceknya coba nih dibantu oleh Mbak Maya nih contoh ceknya saya kopiin kalau bilang yang frasa itu bang. iya Iya, itu. ini kayak makanya itu Batas pembawa itu. langsung ditampil aja bang Itu aja isunya. Musnya itu aku juga ada ini lupa. itu nanti Ada di email ini. saya kasih deh Saya kopiin dulu. saya deh sebelum ya Ya, ngomong dulu aja pengen ambil ini gambar nyusun aja, sampein dulu aja. Kalau nggak disorot nggak bisa, kalau kali-kali taman gitu. iya itu ini contoh dulu nah, saya ada deh nah, saya kasih contoh dulu ya Ampun.